Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala bini'amatillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bil asrari fit taraini amin. Wal muslimuna al-ana ahwaju ma yakununa ba'da tathbiti aqaidihim ila at-tamayyuzi bihadhihi al-akhlaq al-karimah wal qiyam wal muthul al-'uliyah التي هي من أمهات أسباب تثبيت العقيدة أيضا سواء منهم العالم في علمه أو الصانع في صناعته أو الحاكم في حكمه والتاجر في تجارته والعامل في مهنته وكل واحد منهم مع ربه وإخوانه ونفسه. وكثيرا ما أصبنا بفقد هذا الخلق الكريم بالتفرق والتعادي وطالما عانينا من جراء البعد عنه أهوالا كثيرة وأنت لا ترى الآن في الكثرة الكاثرة منا إلا استهانة بالحقوق وتعسبا في الآراء وترفعا في النفوس وفسادا في المعاملة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan daripada kitab Khuluquna, karya daripada beliau Al-Habib Umar bin Hafidh rahimahullah ta'ala. Ya. Sampai kepada bab mayoritas akhlak kaum muslimin yang ada pada zaman ini. Pada zaman ini yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan oleh kaum muslimin yang ada pada zaman ini, setelah daripada mengkokohkan akidah mereka, kata beliau Al-Habib Umar, adalah yakni berpegang teguh kepada akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Tamayyuzi bihadhil akhlaqil karimah. Ya, nilai-nilai keluhuran serta contoh-contoh kepribadian yang ideal, kepribadian yang baik ya, yang seharusnya. Ideal kan seharusnya, sepantasnya. Ya. Yang dimana hal tersebut juga merupakan penyebab utama dalam memperkuat akidah seorang muslim. Jadi ketika kita telah mempelajari yang namanya akidah, maka perlulah kita untuk daripada memperbaiki daripada akhlak-akhlak kita sesuai daripada tuntunan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda daripada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau itu pernah bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimil akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga sepantasnya wajib bagi kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala untuk daripada mencontoh daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baik amal itu ada pada diri Nabi Muhammad, sebaik-baik akhlak ada pada diri Nabi Muhammad, sebaik-baik perangai, perawakan, watak dan semacamnya itu semuanya ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka ini membutuhkan yang namanya akhlak, kata beliau Al-Habib Umar. Mereka ini butuh akhlak. Siapa? Orang yang berilmu di dalam mengamalkan ilmunya itu butuh yang namanya akhlak. Butuh yang namanya ilmu, pengetahuan tentang akhlak. Gimana caranya kita mengamalkan ilmu?
Gimana caranya sepantasnya kita itu mengajarkan yang namanya ilmu, ataupun karyawan di dalam menjalani pekerjaannya. Ya, nggak angger kerja, perlu sing jenenge akhlak yang baik. Ya, nek cara sekarang di syarat-syarat pelamaran kerja ngono iku, biasanya kan ada tulisan memiliki attitude yang baik dan semacamnya iku mah. Karena memang yang dinilai itu adalah dari attitude kita, dari akhlak kita. Percuma pintar tapi lek akhlaknya gak apik, percuma pintar tapi nek ujung-ujungnya korupsi, ujung-ujungnya menghina satu sama lain, mengadu domba, memfitnah dan semacamnya, tambah hancur perusahaan lek koyo ngoten. Nggih. Ya. Ataupun seorang hakim di dalam keputusannya. Saiki pun kata hakim ingkang gampang disogok. Hakim sing gampang dipengaruhi. Ya. Biasa permainan politik. Sangat minim sekarang hakim-hakim yang adil itu. Ya Allah Ta'ala alam. Ada beberapa. Tetapi ketika kita melihat dari berbagai macam media, informasi, dari berita dan semacamnya, innaudzubillah udah. Ya. Jadi perlu yang namanya untuk memperbaiki akhlak. Dari mana kita bisa tahu caranya memperbaiki akhlaknya? Dari belajar. Cari tahu gimana akhlaknya Nabi Muhammad. Cari tahu dari sirahnya Nabi Muhammad. Ya. Dari apa-apa yang telah disampaikan Nabi Muhammad, baik Al-Quran maupun hadis, baik dari athar, ya, ucapan para sahabat mengenai daripada akhlakul Nabi Muhammad. Ya. Ataupun seorang yang berdagang di dalam transaksinya, ya, nggak sampai menambahi timbangan, nggak sampai mengurangi timbangan di dalam perdagangannya, jujur. Ya, harganya segini dapatnya segini gitu. Jangan dilebihkan aku pun dikurangi gitu. Dilebihkan boleh tapi dengan niatan untuk daripada sedekah. Ya. Sebagaimana ada sebuah kisah tentang orang yang berjualan. Ada dua ukhti mau beli abaya, ya. Ada beli abaya. Dia sudah suka satu merek abaya itu sehingga dia mau membelinya. Ceret, harganya kasarannya 50 dirham lah. Kita buat 50 dirham gitu. Nah itu terus pas mau dibungkus oleh penjualnya tadi melihat ada sedikit daripada cacat di dalam abaya itu yang pembeli itu tidak melihatnya. Terus disampaikan, wahai ukhti, kalian nggak mau abaya yang lain gitu, karena abaya ini ada cacatnya sehingga nanti kalian takutnya kecewa gitu, tidak sesuai dengan harganya. Masih banyak abaya yang lebih bagus daripada ini. Saking jujurnya si penjual ini tadi. Lalu waktu itu mengatakan, mana ada cacatnya? Ini, malah cuma jahitan sedikit aja yang kayak embrojoli gitu. Kayak, ya boy. Intinya kayak, taulah embrojoli kasarannya bahasanya di sini tuh kayak gitu. Udah enggak, kalau begitu ambil abaya ini. Si ukhti tadi itu tetap kekeh mau beli abaya itu. Ya udah, kalau maunya ukhti ini maka cukup daripada 30 dirham saja, karena memang pantas sesuai daripada harga dan barang tadi. Sehingga ukhti tersebut memuji, Masya Allah, engkau telah daripada meneladani akhlak Rasulullah, engkau adalah penjual yang jujur, barakallahu fiik. Seperti itu. Ya, jadi gak ada ruginya sebenarnya untuk daripada kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Jangankan dunia, akhirat kita dapatkan secara nggak langsung. Meniru akhlak Nabi merupakan salah satu perantara kita untuk daripada melakukan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan arti sunnah sendiri adalah ketika kita melakukan hal tersebut, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala bibarakati Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika tidak kita lakukan, ya nggak apa-apa,
Nggih. Dalam tanda kutip tidak kita lakukan, jangan sampai kita kurangi, jangan sampai atau kita akal-akali. Itu jatuhnya udah haram, malah itu jatuhnya udah dosa, repot malah nanti akhirnya. Ya, ataupun orang yang bekerja di dalam menjalankan profesinya, ya, apapun profesinya, ya ikuti akhlak Nabi Muhammad. Ya. Apapun pekerjaannya, tetap ingat Nabi Muhammad. Ikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Tidak ada yang salah dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Ya. Insya Allah engkau akan mendapatkan kebahagiaan, keberkahan di dalam engkau bekerja. Ya. Dapat keberkahan di mana? Fitini wa dunya hatta yaumil akhir. Di dalam agamamu, di dalam duniamu, bahkan hingga sampai yaumil akhir, di hari akhirat. Ya, di akhirat kelak engkau akan mendapatkan berbagai macam kebahagiaan dan keberkahan di sana. Ya. Dan dikatakan orang yang paling dekat denganku, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang paling sering mengikuti daripada sunnahku. Oleh karenanya, beliau almarhum Syekh Ali Jabir itu pernah mengatakan bahwasannya, ayolah kita coba untuk daripada mengikuti segala hal sebagaimana apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Seperti halnya kita pakai sandal, mendahulukan kaki kanan. Terlepas daripada sunnahnya memang menggunakan kaki kanan, kita niatkan aja untuk meniru akhlaknya Nabi Muhammad. Masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri, kita niatkan untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Salat 5 waktu, niatkan juga untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Ya. Murah senyum, membahagiakan hati seorang muslim. Niatkan saja semua itu untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Insya Allah tidak akan ada rasa dengki, iri, benci di dalam hati kalian. Insya Allah hati kalian akan merasakan tenang. Karena kenapa? Yang kita contoh adalah sebaik-baik panutan. Yang kita contoh adalah orang yang paling baik di alam semesta, sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Seringkali akhlak mulia tersebut itu hilang dari kehidupan kita, sehingga menimbulkan yang namanya perpisahan dan permusuhan. Hilangnya akhlak mulia itu efeknya ada dua: putusnya tali silaturahmi, ataupun terjadinya sebuah permusuhan. Ya nyambung aslinya. Karena putusnya silaturahmi tadi, akhirnya muncul yang namanya permusuhan. Dan gak hanya cukup itu. Seringkali kita akan tertimpa berbagai macam musibah, kesulitan dan juga malapetaka. Karena apa? Karena kita menjauh daripada akhlak yang mulia tersebut. Itu yang dikatakan oleh beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam kitab Khuluquna ini. وطالما علينا من جرى البعد عنه أهوالا كثيرة وأنت لا ترى الآن في الكثرة الكاثرة منا إلا. Dan engkau tidak mendapati akhlak mayoritas kita, ya. Kita di sini dalam artian kaum muslimin, illa, kecuali yang pertama adalah istihanatan bil huquqi, adalah meremehkan hak-haknya orang lain. Ya. Udah terlihat kan sekarang banyak orang yang meremehkan hak-haknya orang lain. Bil khusus kebanyakan sekarang itu permasalahan duniawi, baik dalam hal jabatan maupun dalam hal harta. Itu menjadi salah satu faktor orang itu meremehkan hak-hak orang lain, ya. Naudzubillah. Lalu yang kedua adalah wa ta'assuban fil ara'i, fanatik di dalam berpendapat. Ya, fanatik di dalam berpendapat. Artinya apa? Dia tidak mau mendengarkan pendapat yang lain. Sekali dia kekeh dalam satu pendapat, maka dia akan terus mempertahankan pendapat tersebut. Dia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, padahal pendapat dari orang tersebut bisa dikatakan lebih baik daripada pendapat yang dia utarakan. Fanatik di dalam berpendapat.
Lalu yang ketiga adalah wataraffu'an fin nufusi, suka menyombongkan diri. Udah nggak asing lagi itu, sudah hampir mayoritas. Lalu yang keempat adalah wafasa dan fil mu'amalati, adalah pergaulan atau transaksi yang rusak. Nah ini yang paling parah, pergaulan bebas, baik dalam hal antara laki-laki dan perempuan ataupun dalam hal muamalahnya, seperti kayak itu tadi ya, korupsi, terus minuman khamar, ya melakukan berbagai macam perilaku yang dilarang di dalam syariat. Itu sering terjadi sekarang ya, sesuatu yang diharamkan oleh syariat sekarang menjadi mubah, seakan-akan dimubahkan oleh orang-orang tersebut ya, seakan-akan dibolehkan. Dengan dalil apa? Dengan dalil karena ini sudah biasa, ini sudah kebiasaan, ini tradisi. Na'udzubillah. Sekarang udah samar-samar perihal halal dan haram itu, syubhat sudah. Kita nggak tahu apa yang masuk ke perut kita ini, kita nggak tahu apakah itu halal atau haram, itu kita nggak tahu. Ya kita hanya berdoa kepada Allah Ta'ala semoga kita senantiasa diberikan sesuatu dari sesuatu yang halal dan terhindar dari berbagai macam keharaman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi mayoritas kaum muslimin sekarang adalah yang pertama meremehkan hak orang lain, yang kedua adalah fanatik dalam berpendapat, yang ketiga adalah menyombongkan diri, dan yang keempat adalah pergaulan bebas ataupun transaksi yang rusak. Ya. Wala haula wala quwata illa billah, dan tiada daya untuk meninggalkan kemaksiatan dan tiada upaya untuk melakukan daripada ketaatan kecuali dengan kekuatan Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung ya. Itu adalah berbagai faktor, beberapa alasan kenapa beliau Al-Habib Umar bin Hafidz ini mengarang ya, membuat kitab ini tentang kitab akhlak ini ya. Alasannya tadi dikarenakan mayoritas akhlak yang kita lihat di sekitar kita saat ini itu sudah rusak semua, sudah menyimpang daripada syariat, sudah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal malah. Naudzubillah. Sehingga beliau Al-Habib Umar mencoba untuk daripada dengan adanya kitab Khuluquna ini, orang-orang jadi tahu seperti apa akhlak Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliaulah seharusnya yang menjadi contoh dan panutan kita di dalam beragama kita, di dalam bermuamalah kita, di dalam ibadah kita ya. Semuanya seharusnya yang kita contoh adalah beliau, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bentuk daripada keikhlasan dan ketawaduan beliau Al-Habib Umar, beliau mengatakan wala haula wala quwata illa billah, tiada daya untuk meninggalkan maksiat dan tiada upaya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah kecuali tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Semoga yang singkat ini bisa menambah barokah manfaat untuk kita semua, terkhusus al-fakir pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna bi syafaati Rasulillah bi sirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.